Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahian dengan NPM 1917051049 dari kelas B. Di video kali ini di tugas 1 di mata kuliah teori bahasa automata yang diampu oleh Pak Febriansah. Di materi tugas 1 ini adalah pengantar teori komputasi. Langsung saja di pembahasan tugas 1 ini, yang pertama ada teori komputasi, yang kedua adalah bahasa reguler, yang ketiga operasi pada bahasa reguler. Yang pertama teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3 ranting. Yang pertama ada teori otomata atau otomata teori. Yang kedua adalah teori komputasibilitas atau computability theory. Yang ketiga ada teori kompleksitas atau computational complexity theory. Teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Teori komputabilitas adalah teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Yang ketiga, teori kompleksitas. Teori kompleksitas ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dua model komputasi. Yang pertama ada finite state automata atau FSA atau finite state machine atau FSM. Yang kedua ada push down automata atau PDA. Yang ketiga ada mesin Turing atau Turing machine atau TM. Finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata atau FSA. Secara normal FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5, yaitu K, VT, M, S, Z, di mana K adalah himpunan hingga stata, VT adalah himpunan hingga simbol output atau alfabet, M adalah fungsi transisi atau bentuk tabel, S adalah stata awal, dan Z adalah himpunan stata penerima. Jenis-jenis finite state automata atau FSA. 1. Deterministic finite automata atau DFA. Yang kedua, non-deterministic finite automata atau NFA. Kedua, push down automata. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Sebuah PDA dinyatakan menjadi 7 tuple. Q himpunan state, sigma himpunan simbol input, T simbol stack, fungsi transisi, state awal, state akhir, dan Z top of stack. Ini adalah ilustrasinya. Yang ketiga ada mesin Turing atau Turing machine atau TM. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Ini contohnya. Bidang computing, SCM Computing Curriculum membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama computer science, yang kedua software engineering, yang ketiga information system, yang keempat computer engineering, yang kelima information technology. Ini masing-masing penjelasannya, yaitu yang pertama informasi sistem ialah
fokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dalam proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis atau enterprise. Yang kedua, computer science itu fokus pada kajian aspek teoritis dan algoritma hingga aplikasinya. Yang ketiga ada software engineering, yaitu fokus pada pengembangan dalam analisis, desain, implementasi, testing, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Computer engineering yaitu fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Yang kelima ada information technology, IT, fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Lalu ada bahasa reguler. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau ER. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi reguler misalnya 1. Pencarian atau searching untuk karakter string pada suatu file, biasanya ada pada text editor. Yang kedua, kompilator ER diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Simbol pada ekspresi reguler yaitu ada yang di layar itu simbol-simbolnya. 3. Operasi bahasa reguler. Urutan prioritas operator dalam ekspresi reguler yaitu yang pertama operasi asterisk. Yang kedua operator concatenation. Concatenation bersifat asosiatif sehingga 012 dapat dikelompokkan menjadi 012. 3. Operator plus atau atau union yang bersifat asosiatif. Contohnya ekspresi 01 asterisk ditambah 1 dikelompokkan menjadi 01 plus 1. Operasi bahasa reguler. Bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler atau ER. Simbol L, R adalah ER. Sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2. L R1 plus R2, L R1 union L R2, 2 L R1 dikali R2 sama dengan L R1 L R2. Yang ketiga seperti itu, dan yang keempat seperti itu. Ini adalah sifat-sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2. Oke, terima kasih. Sekian tugas 1 teori bahasa automata dari saya Falahian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.